Halo, kami membuat roleplay tentang diabetes mellitus dan kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing dengan peran. Yang pertama, saya Maria Made Ines Teresado, NPM 22011778. Saya berperan sebagai kameramen dan pemandu video. Perkenalkan, nama saya Maria Gregoria Zenila. Di sini saya berperan sebagai perawat pelaksana 1. Halo, saya Gevani Minarti Lopang, NPM 22201184. Di sini saya berperan sebagai perawat primer 2. Halo, saya Martina Pukuyowa. Di sini saya berperan sebagai pasien. Halo, perkenalkan nama saya Elsena Indah dengan NPM 22201173. Di sini saya berperan sebagai kepala ruangan. Halo, perkenalkan nama saya Trisia Yulfitri Timur, berperan sebagai perawat pelaksana 2. Perkenalkan, nama saya Rikonalus Naur, saya berperan sebagai perawat primer. Terima kasih. Terima kasih. Di rumah sakit X terdapat seorang pasien bernama Nyonya M, umur 60 tahun dengan diagnosa medis diabetes mellitus. Nyonya M telah dirawat selama 15 hari. Nyonya M telah diberikan tindakan keperawatan dan tindakan medis. Akan tetapi, Nyonya M masih merasa lemas, pusing dan sulit tidur. Nyonya M tidak menunjukkan adanya perkembangan kesehatan selama perawatan berlangsung. Perawat primer atau ketua tim berniat untuk konsultasi dengan kepala ruangan untuk melakukan ronde keperawatan kepada pasien. Ronde keperawatan sendiri merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan klien yang dilaksanakan oleh perawat. Di samping klien dilibatkan untuk membahaskan dan melaksanakan asuhan keperawatan pada kasus tertentu yang dilakukan oleh kepala tim, kepala ruangan, PA, serta melibatkan anggota tim medis terkait. Diagnosa keperawatan, ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan hiperglikemia dan resistensi insulin. Intervensi keperawatan, pemberian obat, penggunaan insulin atau obat hipoglikemik oral sesuai kebutuhan pasien. Praronde, perawat primer mendatangi ruang karu untuk konsultasi terkait masalah Nyonya M. Namun sebelumnya, perawat primer telah menentukan atau mengetahui kasus yang akan dijelaskan kepada karu. Permisi Bu, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Mari masuk. Silakan duduk. Ada apa, Mas? Apakah ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, kami ingin mengonsultasikan masalah pasien atas nama Nyonya M, serta ingin meminta persetujuan Ibu. Ya, silakan. Ada masalah apa dengan pasien tersebut? Pasien Nyonya M datang dengan keluhan lemas, mual, kepala pusing, dan sulit tidur dengan diagnosa medis diabetes mellitus. Pasien telah dirawat selama 15 hari dan sudah diberikan tindakan keperawatan dan tindakan medis. Akan tetapi Nyonya M masih merasa lemas, pusing, dan sulit tidur. Maka dengan ini kami meminta izin kepada Ibu untuk mengadakan ronde keperawatan. Apakah Ibu setuju jika hal tersebut kami lakukan? Oh iya, apakah Nas sudah mempersiapkan siapa saja yang akan dilibatkan untuk menjadi tim ronde keperawatan dan kapan waktu pelaksanaannya? Sudah, rencananya besok akan dilakukan ronde keperawatan. Saya mengajak perawat desa dan perawat baru sebagai perawat pelaksana. Saya juga sudah menyiapkan proposal kegiatannya. Namun hari ini saya akan melakukan informasi konsen untuk mendapatkan informasi terlebih dahulu dari pasien. Boleh saya lihat proposalnya? Baik, saya setuju dengan tindakan ronde keperawatan ini. Kalau sudah siap, silahkan dilanjutkan sesuai rencana yang telah dipersiapkan. Baik Ibu, terima kasih atas persetujuannya. Kami permisi dulu. Sama-sama. Setelah konsultasi dan mendapatkan izin dari karu, kemudian perawat primer mengunjungi kamar Nyonya M untuk melakukan informasi
invoice dan meminta persetujuan untuk dilakukan ronde keperawatan. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kondisinya hari ini? Saya masih merasa lemas, pusing, dan juga susah tidur Ibu, dan saya juga rasa mual. Begini ya Bu, untuk menindaklanjuti masalah yang masih dirasakan Ibu, saya berencana untuk mengadakan ronde keperawatan. Nanti saya akan dibantu dengan perawat yang lain juga. Arahnya tujuan dari ronde keperawatan ini untuk menyelesaikan permasalahan yang masih dirasakan Ibu saat ini. Untuk itu saya meminta izin kepada Ibu untuk mengadakan ronde keperawatan besok pagi dan mohon Ibu untuk mengisi formulir persetujuan tindakan ronde keperawatan jika ada persetujuan. Iya Pak, saya setuju. Ini formulirnya. Oke, baik Bu. Saya baca dulu surat persetujuan ya Bu. Begini Bu, setelah melakukan ronde keperawatan, apakah saya punya penyakit ini bisa sembuh Ibu? Puji Tuhan, Ibu, kami akan mencoba semampu kami merawat Ibu agar lekas sembuh. Maka dari itu tujuan kami melakukan ronde keperawatan untuk menyelesaikan masalah yang Ibu keluhkan. Jadi apakah Ibu setuju dilakukan ronde keperawatan ini? Iya Pak, saya setuju Pak. Baik Ibu, terima kasih atas persetujuannya. Saya dan teman saya permisi dulu. Terima kasih Bu. Perawat primer bersama PA mendatangi Nyonya M untuk validasi data. Silakan masuk. Permisi Bu, kami dari ronde keperawatan. Ronde keperawatan bermaksud untuk menanyakan hal yang masih dirasakan oleh Ibu. Iya Ibu, saya masih keluhan yang sama Ibu. Bagaimana kondisi Ibu saat ini? Apakah masih merasa lemas, pusing, mual atau mungkin ada keluhan tambahan? Iya Ibu, saya masih ada keluhan yang sama dan tidak ada keluhan. Baik Ibu, di sini saya dan teman saya akan melakukan pengkajian dan melakukan pemeriksaan fisik, periksa kadar glukosa darah, dan menanyakan segala hal yang diperlukan untuk menunjang data yang sudah ada. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bu. Iya Ibu, ada Ibu. Mengapa saya harus melakukan suntikan insulin? Baik Bu, karena Ibu tidak mampu memproduksi insulin, di mana tujuan pemberian suntikan insulin ini untuk meningkatkan transportasi glukosa ke dalam sel dan menghambat asam amino menjadi glukosa. Baik Ibu, saya akan langsung melakukan pemeriksaan gula darahnya Ibu dan suntikan insulinnya sebentar. Iya Sus. Boleh saya minta tangannya sih? Baik Ibu, sudah. Langsung saja untuk penyuntikan apa Ibu? Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai Ibu. Iya Sus, terima kasih banyak Sus. Ya Ibu, kami permisi dulu ya Iya Ibu. Sus, Kami permisi. iya Sus.
mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada perawat pelaksana dan konselor untuk memberikan solusi atau intervensi lanjutan yang akan diberikan kepada Nyonya M. Setelah saya melakukan validasi dasar kepada pasien secara langsung, saya mendapatkan bahwa tubuh kulit NIM masih buruk, GDS 540 mg per dl, dan terpasang cairan NaCl. Menurut saya, intervensi yang dapat diberikan adalah terdapat dipantau GDS-nya dan diberikan cairan intravena dengan perbandingan NaCl dan RL, lalu berikan edukasi tentang pola makan seimbang. Kemudian mengunjung Nyonya M untuk melakukan latihan fisik seperti latihan jalan yang bertujuan untuk menurunkan gula darah dengan meningkatkan metabolisme karbohidrat dan juga kita pantau keadaan kulit. Baik, mungkin apakah ada yang lagi yang ingin ditambahkan? Saya rasa nanti mungkin kita juga bisa mengedukasi keluarga sebagai sistem pendukung untuk membantu melakukan latihan fisiknya, Ibu. Baik, terima kasih atas informasinya. Baik, Ibu. Kami permisi dulu ya, Ibu. Baik, setelah kita melakukan ronde keperawatan ini, dapat disimpulkan bahwa Nyonya M dengan diabetes mellitus ini nantinya akan tetap dipantau gula darahnya, serta diberikan cairan intravena dan juga akan dianjurkan untuk melakukan latihan fisik seperti latihan jalan untuk menurunkan kadar gula darah.